Pada perayaan Jumat Agung dan ibadah Sabtu Suci di tahun 2010, Benediktus XVI mengenakan mitra yang menampilkan bintang Daud. Orang-orang sungguh perlu mempertimbangkan makna dari tindakan Benediktus XVI ini, yang mengenakan simbol semacam itu pada mitranya. Bintang Daud adalah suatu simbol yang berhubungan dengan agama Yahudi, serta simbol yang ada di bendera negara Yahudi Israel. Pikirkanlah dalam-dalam, mengapakah orang yang disebut-sebut sebagai pemimpin gereja Kristiani menampilkan simbol itu di mitranya? Dan ia bukan hanya mengenakannya sesekali, ia malah sering mengenakannya. Dan Benediktus XVI kelihatannya mengenakan simbol itu untuk acara-acara yang terpenting. Misalnya, seperti yang telah saya katakan, ia mengenakannya untuk ibadah Jumat Agung dan untuk Sabtu Suci. Apakah yang dia coba katakan kepada kita? Saya akan biarkan Anda merenungkannya. Tetapi, sewaktu Anda menghubungkan tindakannya ini dengan fakta bahwa ia adalah bidah dan anti-paus yang menyangkal Kristus, yang menyangkal kepausan, dan menyangkal dogma Katolik, kami percaya bahwa ada satu makna yang penting dalam keputusannya untuk sering mengenakan simbol ini. Suatu hal lain yang sangat menarik adalah bahwa pada ibadah Jumat Agung itu yang bertempat di Basilika Santo Petrus, Benediktus XVI berada di sana. Saya percaya bahwa banyak dari pria yang disebut-sebut sebagai kardinal dari Gereja Vatikan II berada di sana. Banyak tanda kutip imam sekte Vatikan II berada di sana. Pada ibadat ini, salah satu dari anggota Gereja Vatikan II membacakan dengan suara lantang versi Novus Ordo dari doa untuk orang-orang Yahudi pada hari Jumat Agung. Dan seperti yang telah kami tunjukkan, misa baru mengubah doa tradisional yang dipanjatkan pada hari Jumat Agung demi berkonversinya orang-orang Yahudi. Doa ini diubah menjadi suatu doa yang sepenuhnya bidah dan murtad, yang memohon agar orang-orang Yahudi tumbuh di dalam kesetiaan kepada perjanjian Allah. Dalam kata lain, doa ini menyatakan bahwa orang-orang Yahudi setia kepada Allah dan bahwa mereka tetap memiliki suatu perjanjian yang sejati dengan Allah. Pada saat ibadah Jumat Agung ini di Basilika Santo Petrus, yang dipadati oleh para anggota dari Sekte Vatikan II yang berkedudukan tinggi, mereka membacakan doa berikut dengan suara lantang di hadirat Benediktus XVI yang mendengarkannya. Tanda kutip, marilah berdoa untuk orang-orang Yahudi. Semoga Tuhan Allah kita, yang telah memilih mereka sebagai umat yang pertama dari segenap umat manusia untuk menerima sabdanya, membantu mereka untuk senantiasa tumbuh dalam cinta akan namanya, dan dalam kesetiaan terhadap perjanjiannya. Kutip tutup. Preghiamo per gli ebrei, il Signore Dio nostro, che li scelse primi fra tutti gli uomini ad accogliere la sua parola, li aiuti a progredire sempre nell'amore del suo nome e nella fedeltà alla sua alleanza. Omnipotens sempiterne Deus, qui promissionis tuas Abrahe, iusque semini contulisti, ecclesi tue preces clementa ex audi, ut populus acquisitionis prioris, ad redemptionis meriata plenitudinem pervenire. Maka dari itu, doa yang jelas sesat ini secara publik diserukan di hadirat Benediktus XVI dan ditanggapi olehnya. Kejadian itu sendiri akan membuktikan bahwa Benediktus XVI bukanlah Sri Paus. Kelakuannya itu adalah suatu penolakan penuh terhadap dogma Katolik dan suatu perwujudan yang jelas akan teologi yang baru, agama baru Vatikan II, serta Nostra Aetate nomor 4, yang mengajarkan bahwa orang-orang Yahudi tidak lagi ditolak, bahwa orang-orang Yahudi tidak boleh dipandang sebagai telah ditolak. Tonton juga video kami, Bidah Yahudi Vatikan II. Demikianlah ajaran dari Dekret Vatikan II tentang agama-agama non-Kristiani. Sebaliknya, orang-orang Yahudi didoakan agar mereka bertumbuh dalam kesetiaan terhadap perjanjian Allah. Peristiwa ini menangkap kemurtatan Sekte Vatikan II yang terkadang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Peristiwa di mana Benediktus XVI berada di dalam Basilika Santo Petrus dan memanjatkan doa yang baru ini agar pada dasarnya agama Yahudi mengalami pertumbuhan. Doa tradisional Jumat Agung berdoa untuk tanda kutip orang-orang Yahudi yang durhaka, agar Tuhan dan Allah kita mengangkat selubung hati mereka, agar mereka pula mengakui Yesus Kristus Tuhan kita. Kutip tutup. Cukup dengan melihat perbedaan dari kedua doa ini, kita dapat menyaksikan dengan jelas betapa berbedanya agama Vatikan II dari agama Katolik tradisional. Dan orang-orang begitu mudahnya disesatkan karena mereka akan mengungkit-ungkit fakta
bahwa Benediktus XVI mengizinkan penggunaan suatu versi dari Misa Tridentina dan versi doa untuk konversi orang-orang Yahudi dari misa tersebut, atau suatu versi yang diperlemah dari doa itu. Tetapi, sanggahan mereka tidak berguna, karena Benediktus XVI menerima doa yang baru itu. Ia menyerukan doa yang baru tersebut. Ia adalah seorang pemurtad. Kenyataan bahwa ia memberikan izin kepada orang-orang untuk menggunakan suatu versi tradisional dari doa itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Tetapi hal ini sungguh memperlihatkan betapa orang-orang amat mudah disesatkan. Di dalam konteks ini, kami juga harus menyebutkan pesan Benediktus XVI sehubungan dengan mantan kepala Rabi Roma. Benediktus XVI berkata bahwa mantan kepala Rabi Roma yang pada waktu itu masih hidup memiliki keselamatan. Benediktus XVI mengirimkan sebuah pesan ucapan selamat kepada mantan kepala Rabi Roma yang bernama Elio Toaf untuk ulang tahunnya yang ke-95. Di dalam pesan yang ditujukan kepada orang Yahudi itu, yang di sepanjang hidupnya menolak Yesus Kristus dan agama Katolik, Benediktus XVI berkata, bagaimana tanda kutip Tuhan telah menguatkan jiwa Anda, membimbing Anda pada jalan yang benar, bahkan melalui lembah yang terkelam, pada masa penganiayaan dan pemusnahan orang-orang Yahudi. Tuhan di dalam rencana-rencananya yang tersembunyi telah menghendaki Anda untuk memiliki suatu pengalaman keselamatannya yang istimewa. Dan dengan demikian, Anda menjadi suatu tanda harapan untuk kelahiran kembali bagi banyak dari saudara-saudari Anda. Kutip tutup. Pernyataan ini bukan hanya suatu kemurtatan penuh, tetapi kami berpendapat bahwa ada satu hal yang lain yang sedang terjadi. Pertama, seseorang yang akan berkata bahwa Benediktus XVI tidak menyangkal dogma Katolik di hadapan fakta ini, sederhananya adalah seorang pendusta. Dan Anda berdosa berat setiap kali Anda membuat pernyataan itu. Misalnya, Syahadat Athanasius menyatakan bahwa seseorang perlu percaya akan Yesus Kristus dan iman Katolik untuk keselamatan. Adakah orang yang akan berkata bahwa Benediktus XVI sungguh percaya akan dogma keselamatan sewaktu ia berkata kepada mantan kepala Rabi Roma bahwa orang Yahudi itu memiliki keselamatan? Tentunya, Benediktus XVI tidak percaya akan dogma itu. Untuk menyatakan bahwa ia percaya adalah suatu dusta. Tetapi, peristiwa ini bukan hanya satu contoh dari bidah dan kemurtatan yang mencengangkan. Saya percaya bahwa peristiwa ini menunjukkan bahwa Benediktus XVI secara sengaja memampangkannya di depan muka orang-orang. Karena ia bukan hanya berkata bahwa orang Yahudi itu memiliki keselamatan yang secara langsung berlawanan dengan dogma Katolik, tetapi ia berkata bahwa mantan kepala Rabi Roma itu telah menjadi suatu tanda harapan untuk kelahiran kembali bagi saudara-saudaranya. Lantas, bagaimana memangnya Yesus Kristus Tuhan kita mengasosiasikan keselamatan? Tuhan Yesus mengasosiasikan keselamatan dengan keperluan untuk dilahirkan kembali. Anda dilahirkan kembali di dalam Yesus melalui air dan Roh Kudus. Anda harus dilahirkan kembali di dalam Kristus untuk memperoleh keselamatan. Jadi, di dalam konteks di mana Benediktus XVI berkata kepada mantan kepala Rabi Roma itu bahwa ia memiliki keselamatan, ia juga berkata bahwa orang Yahudi itu adalah suatu tanda harapan untuk kelahiran kembali bagi saudara-saudaranya yang tidak menerima pembaptisan, yang tidak menerima agama Katolik, yang tidak menerima Tuhan. Dan Benediktus XVI memampangkannya persis di muka orang, yang menurut saya merupakan suatu petunjuk lain bahwa ia bukan hanya seorang antipaus yang satanik dan fasik, seorang bidah dan pemurtad terang-terangan. Tetapi, kita berhadapan dengan seorang pria yang akrab dengan rencananya sendiri. Seperti yang telah kami tunjukkan di dalam materi kami, persis sebagaimana Yohanes Paulus II secara sengaja dan secara sadar mengkhotbahkan bahwa manusia adalah Kristus dengan berbagai cara yang samar, Benediktus XVI memampangkan ajaran sesatnya persis di muka orang-orang. Ia kiasannya berkata, "Ya, saya akan berkata bahwa mereka memiliki kelahiran kembali. Saya akan berkata bahwa mereka memiliki keselamatan." Tindakan itu persis menentang dogma Katolik. Jadi, itu adalah suatu contoh lain dari kemurtatan yang mencengangkan dari sang antipaus.